menjadi metabolit yang mudah untuk tubuh kita. Ilmu biokimia termasuk dasar ilmu kedokteran, ya. Dia bersanding dengan biologi molekuler, yang namanya biokimia dan biologi molekuler, untuk menentukan dasar penyakit, diagnosis, dan terapi. Kalau saya lambat, kalian boleh ngomong ya, terlalu lambat. Atau kalau terlalu cepat. Ini kira-kira begini belajarnya. Kehidupan pada skala molekul, ya. Yang molekulnya yang kita kaji. Perannya pada tubuh manusia. Bagaimana metabolisme karbohidrat, lemak, protein, asam nukleat, keterkaitannya dan pengaturannya. Peranan air, enzim, vitamin, dan mineral dalam metabolisme, pembentukan energi. Kemudian ada juga yang mempelajari analisis biokimiawi ya untuk diagnosis, tapi tidak dalam. Itu kan kalau S1 cuma disinggung sedikit. Kemudian pengembangan senyawa bahan alam, atau di sini pengembangan untuk terapi, tapi tidak dibahas, hanya disebutkan saja. Nah, seperti ini ya. Intinya tuh di sini sebenarnya inginnya itu kalian tuh tahu bagaimana protein, karbohidrat itu dan lemak itu menghasilkan energi. Sebenarnya itu, makanya topiknya nanti skenario tutorial itu biasanya terkait inilah, supaya kita tidak tidak salah nanti dalam mendefinisikan biokimia ini. Jangan kita sudah belajar biokimia tapi tidak tahu apa itu biokimia, karena banyak ya. Tapi inilah ya, bagaimana makanan itu diproses masuk dalam tubuh kita. Itu proses kimiawi, memang ada mekanik ya. Ya, di fisiologi kita belajar mekanik. Mungkin juga bersinggungan juga dengan fisiologi ya, dengan dogma. Nah, di sini proses biokimiawi enzimatik sampai terbentuknya energi untuk kehidupan kita dalam bentuk ATP. Ini dosen pengampunya. Dr. Lin mungkin kalian sudah kenal. Sudah tahu Pak Sadakata sudah ketemu di blok 1. Dr. Safyudin mungkin ketemu. Dr. Safyudin pakai peci, ciri khasnya. Ibu Fatmawati nanti mengampu di praktikum. Ya. Saya sendiri sudah tahu kan saya kan? Kalian tadi tidak menyangka saya Dr. Saf atau Pak Sada. Kemudian Dr. Medina Atia, ini namanya kurang panjang. Medina Atia, STA, spesialis anak. Kemudian Dr. Eka Handayani, Oktarina SPOG. Jumlah SKS-nya 5 SKS, sedikit ya dibandingkan blok lainnya. Jadi kalau nilai kalian kecil di sini tidak terlalu kan. Jadi main 5 SKS. Ada 24 topik nanti di luar pengantar. Affair-nya ini hidup tidak ya? Apa nih? Affair apa ini? Affair. Hidup ya? Itu warnanya biru ya? Benar ini ya? Atau aksesoris saja itu? Apa? Belum dihidupin, yang mana? Oh, ke sini ya? Ke sini ya? Yang mana ya? Ini ya? Ya, Affair. Yang mana Affair ini? Affair ya? Ini ya? Tahu nggak? Ini ya? Ini. Apa kejauhan ini? Oh, itu mati itu merah. Merah itu mati kan? Di depan mana? Oh, dari ini.
Iya, makanya saya cari kabel. Gak apa-apa lah, ini pengantar ya. Karena di ini saya dia sudah otomatis. Oke ya. Jadi ada praktik tutorial ya, kemudian praktikum. Ini IT-nya sudah dapat ya, kalian kan topik-topiknya sudah ada ini. Cuma nanti dosen-dosennya agak berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Jadi soalnya jangan berharap sama. Kalian kan sudah ada buku soal ya di belakang itu ya. Sudah ada? Belum? Kalian agak mundur di mana? Tidak ada ya? Di belakang kita ada buku soal. Yang walaupun buku soal itu ada terus, tapi sampai jauh kita tetap salah. Karena tidak ada yang tulis, jawabnya salah. Tidak dapat saya. Kalian beli mana? Siapa yang beli frasa itu? Ya Allah, mana ya? Mungkin kakak tingkat kalian sudah naik haji dia. Oke ya, ini topiknya. Nanti kalian, ini topik praktikum. Topik praktikum ini sebenarnya simple, tapi di dalamnya banyak sekali sub itu. Yang bikin kepala kita jadi pusing. Apalagi praktikum ini ya. Nanti panas-panas ke Indralaya bulan puasa lagi. Terasa sekali kita. Oke ya. Ini ya topik praktikumnya ya. Oke. Kemudian syarat mengikuti ujian. Sudah tahu kan ini kan? Dari blok 1. Kalian hitung-hitunglah. 85% berapa? Ya. Kemudian nih, ini ya. Kalau yang lain mungkin tidak tahu saya, tapi bahwa ini kan Yang di rumah kamera saya kelihatan tidak? Suara saya terdengar? Kecil, Dok. Kecil. Kecil sekali, dokter. Bentar ya.
Ini kembali lagi ke saya. Oke, jadi IT saya tekankan di sini ya. Ini masih kecil tidak suaranya? Sudah jelas, Dok. Oke, ya. Jadi IT itu 10 menit, kalian jangan sampai terlambat. Kemudian tutorial 15 menit, pleno 15 menit, praktikum 15 menit. Ingatin itu. Jangan sampai seperti tahun kemarin ya. Ada yang tidak bisa ikut ujian gara-gara ini. Nah, ini penilaian. Ya. Sebenarnya nanti kan penilaian ini kan tergantung kepada kelas yang masuk. Ya. Nanti saya kasihkan ini, kalau yang ini saya kasihkan nanti sama kalian. Ini. Ya. Ada apa namanya? Jadi kalau kelas kalian berisik, ribut, apa namanya? Berbuat keonaran. Nilai CPOF-nya kecil. Jadi class performance observation form. Jadi observasi kelas. Bagaimana pengamatan kelas? Nanti kelihatan bedanya. Nanti kelihatan ya kalau ada kasta di antara kalian itu. Gimana kelas alfa, gimana kelas beta, omega, nanti kelihatan nanti. Ya. Kita kan juga begitu ya, kalau di SMA kan kelihatan nanti. Bagaimana 1A, 1B, 1C, 1D itu. Kan beda rasanya, suasananya itu. Nah, tapi ini kan sudah, seharusnya ini sudah homogen, kan sama. Ada kuis, tapi kalau ini tidak ada kuisnya ya. Apa mau ada kuisnya ini? Nah, jadi setiap kuliah itu ada kuisnya 10%. Tapi jangan kalian kira kecil itu. Sebenarnya kalau kalian besar-besar nilainya, karena kuis ini kadang-kadang nilainya 7, 6, 7, 6, 8. Ya, menyedihkan itu. Seharusnya kalian tuh nilainya 9, 10, 9, 10, 9, 10 seperti itu. Karena nilai kuis itu kan cuma 10 soal. Jadi rentangnya itu kalau 89, 89 itu kalau kalian tuh di bawah KKM. KKM-nya 86. Ya nggak apa-apa. Atau kalian mau 71 KKM-nya? Boleh juga 71. MCQ-nya cuma 25% porsinya. Kemudian praktikum, CPOF 10%. Juga dilihat nanti kelas. Nah, ini kan pasti dinilai semua praktikum itu. Kalian tuh ngerjakan sungguh-sungguh atau tidak? Lebih banyak ngobrolnya atau lebih banyak cipika-cipiki, ketawa-ketiwi. Kemudian ada praktikum itu nanti ada pretest. Pretestnya begini. Sudah ingat ya blok 2 ya? Bagaimana ya? Kayak gitu ya. Kita baru orang sudah ke sana rupanya soalnya ya. Ya seperti itulah ya. Ya. Nomor 1, nomor 2 seperti itu ya. Soalnya dibacakan. Kalau saya tidak tahu ya, siapa tahu nanti ada dosen-dosen yang menyimpang nanti soalnya dibagikan kan. Pakai link Google Form nanti. Nanti kan kalian buat ngisi Google Form. Jadi tinggal pilih benar salah, benar salah, benar salah. Kemudian kuis. Kuis tadi juga sama seperti itu pertanyaan. Nah, ini juga ada dosen yang bikin soalnya di form, ada yang cuma membacakan. Ya. Mungkin. Tapi biasanya kan biasanya kalau kesepakatan itu biasanya dibacakan soalnya. Kemudian post testnya itu sebenarnya tidak ada post test, tapi ada laporan praktikum. Ya. OSP 15%. Kemudian tutorial 15% dan pleno 5%. Ini ada kuisnya nanti pleno nih. Dan serius ya tutorial itu ya. Sebenarnya saya agak-agak ini sama kalian ini. Kalian kadang-kadang tutorialnya itu menyimpang dari apa namanya? Dari format tutorial itu. Padahal ini 15% nilainya. Kuis pleno itu 5%. Nah, ini jadwal. Kalian sudah dengar perkataan Menteri Perhubungan belum? Sudah? Apa?
Yang di rumah tuh ngomong juga dong. Cuti bersama kita ditambah ya. Ini jadi supaya kita liburnya, supaya kita belajarnya efektif ya. Karena kalian sudah dapat jadwal kan? Siapa menteri itu ya? Budi ya? Budi Karya ya? Tiba-tiba mengatakan bahwa cuti bersama dimajukan dari tanggal 19. Orang lagi asik-asik libur hari Sabtu, tiba-tiba harus lihat jadwal. Kan tanggal 19 itu ada apa? Nah, kita lihat tanggal 19 itu ada apa? Tutorial. Ini tidak ada lagi, sudah cuti bersama ya. Ya, jadi nanti boleh diambil. Nanti saya kirimkan ke Mbak Ria ya. Jadi sebenarnya pasti tutorial 2 skenario C ini pasti tidak 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 efektif dan efisien sekali karena kalian pada hari Senin ini akan pulang jam 15.30 dalam keadaan lapar dan haus. Kemudian sampai rumah mungkin jam 4:30 ya. Gak mungkin lah kalian akan mencari learning issue itu ya. Ya kan? Kapan kalian akan mengerjakannya ya? Bingung saya. Ya. Iya. 4:30. Kemudian jam 6:05, 10, 11 kalian berbuka. Sholat maghrib. Mungkin habis sholat tarawih lah jam 8:30. Ya. Tapi kalian ini saya perhatikan itu memang hobi malam ya. Bekerjanya kan. Ada yang sampai jam 2 kan. Bahkan ada yang sampai pagi. Itu laki-laki terutama saya lihat tuh. Saya pernah bertanya kan. Belum tidur katanya. Kayak gitu pekerjaannya, main game. Bukan belajar. Bahkan waktu itu kami pernah ada acara di masjid ya. Terbangun jam 2 itu ada di luar masjid itu. Ada anak-anak seumur. Bukannya tidur, main game. Jam 2. Memang kayak gitu kayaknya zaman sekarang ini. Ya, oke jadi kita 18 April. Ini saya sebenarnya menawarkan pindah ke sini. Nih, ke Rabu ini kan. Nih. Tapi kesepakatan pindahnya ke tanggal 18. Ya, ini juga bertentangan dengan prinsip PBL, tapi tidak apa-apa karena bulan puasa ya. Karena prinsip PBL itu ada jeda 1 hari untuk kalian belajar. Ini kan tidak ada ya. Biarlah nanti kalian menyempurnakannya di setelah Lebaran kan. Nih, pada saat perut kenyang, kalian justru banyak tidur nanti mungkin di sini dan nonton. Tapi di sini nih masih panjang waktunya dan kalian liburnya panjang nanti jangan terlena. Nanti plenonya kan di hari Selasa setelah hari buruh. Oke ya. Yang di rumah kelihatan tidak ini share saya? Tidak, Dok. Bentar ya. Iya ya, saya ini kan pakai ini tadi ya, hyperlink tadi ya. Nah, ini udah kelihatan belum? Sudah, Dokter. Oh, yang di depan nggak kelihatan ya? Kenapa ya? Bentar ya. Karena hyperlink kali ya. Ini. Nah, bentar ya. Ya Allah. Kok kalian kok ini bentar ya. Nah, ini hang namanya. Salah, 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 salah. Hmm.
jadi ini ya, jadi tanggal 18 sudah kelihatan semua kan? Tanggal 18 itu kita tutorial 2 ya. Ya. Oke ya. Kalian sebenarnya bisa minta majuin sama Dokter Medina ini. 11.50 kejauhan ya, 12.30 aja mulainya atau jam 13 ya. Ya kan ini pasti kan Dokter Medina semua ini kan pasti dimajuinnya itu pasti. Ini sebenarnya karena mengikut template yang lama. Oke ya, sekarang kita kembali lagi ke jadwal kan sudah ada ya ujian setelah Lebaran ya. Kalian perhatikan jadwalnya. Oke. Oh bentar, bentar ya. Kita lihat jadwal praktikum. Ini yang kalian tunggu-tunggu dari tadi kan? Benar nggak ya? Yang mana ini kok banyak sekali ya? Ada 2. Nih. Sebenarnya jadwal praktikumnya itu jadwal waktunya itu ya secara tanggal itu sama. Cuman waktu jamnya aja yang berbeda. Nih, agak aneh ya? Aneh tidak? Jadi tanggal 4, 6, 11, 13 kita. Sama seperti di jadwal ya? Sama ya? Topiknya sama. Nanti topik tanggal 4 itu urin, enzim, dan batu saluran kemih. Jadi kalian belajar tentang itu untuk kuisnya. Ya. Pada saat pelaksanaannya dilakukan secara paralel. Ya. Paralel itu artinya ada 2 kelas. Ada di lab biokimia, ada di lab mikrobiologi. Di mana tempatnya di Indralaya? Di Indralaya, tahu tidak Indralaya? Oh. Ya. Oke ya. Kelas, perhatikan yang di rumah perhatikan. Kelasnya ada, jadi di lab biokimia jam 8 sampai jam 10 itu kelas alfa bergabung dengan omega 1. Jadi kelas omega itu sedikit orangnya, makanya omega yang dibagi. Ya. Omega 1 ya, bagi 2 saja, potong 2. Kemudian di lab mikrobiologi omega 2 gamma. Omega itu rasanya 34 orang cuma ya. 33 kan? Nah, makanya sedikit, sedangkan yang lain itu rasanya 40 ya rasanya. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian epsilon juga dikit. Ya kan? Nah, delta epsilon 1 jam 10 sampai jam 12. Epsilon 2 dan beta itu jam 10 sampai jam 12 di lab mikrobiologi. Ya. Oke. Supaya kalian tidak terlambat, ada pesannya dari para ada pesan ya. Datanglah pagi-pagi semuanya. Ya, kalian bisa belajar dan tidak terlambat. Soalnya Indralaya kadang-kadang tidak bisa diprediksi. Tapi mudah-mudahan dengan adanya tol tidak lagi ya. Tapi tetap saja walaupun tol itu sudah lama berfungsi, tapi tetap saja ya. Nah, inilah ya. Jadi nanti dibagi. Oke, ini sudah jam 8. Kita kembali ke mana tadi? Nah, nanti learning objektifnya kalian bisa lihat di sini ya. Di sini nih. Banyak sekali sih share-share ini. Share-nya nah, tadi sudah dihapus pula ya Allah. Ini nanti learning objektifnya kalian lihat di sini kira-kira belajar apa sih di blog ini. Sekalian kalau kalian nanti tapi biasanya sekalian kalian isi itu apa namanya?
Ini ya. Oke ya, ini nah nanti kelihatan contohnya air di mineral apa saja itu tujuan belajarnya kayak gini nih. Ya. Kesimbangan ini ya semuanya LO-nya tujuan belajarnya ada di sini ya. Nanti saya kasih linknya, kalian ambil, kalian download boleh. Ya, ada lagi ini jadi nggak bisa. Kemudian ada beberapa hal yang agak penting ini ya untuk keselamatan hidup kalian di blog ini ya. Jangan sampai kalian bermasalah dibaca ini ya. Kalau saya sebenarnya kurang terlalu ini, paling saya ya saya sebut saja di muka umum biasanya. Kalau kalian berpakaiannya aneh kan. Tapi enggak terlalu jadi masalah bagi saya. Yang penting masih sopan lah. Lihat ya nih. Nanti kalian kalau tiba-tiba dipanggil nih, ya siap-siap saja, kan sebenarnya agak-agak memalukan ya sebenarnya. Karena kalian sudah, kalau kalian sudah menikah mungkin sudah beranak pinak ya. Ini. Nah, ya. Nah, ya. Enggak, ini beda ini ya. Ini praktikum, nanti praktikum. Oh ya, nanti praktikum kalian bawa tisu kalian sendiri, satu kelompok bawa tisu ya, untuk ngelap bekas urin kalian, bekas air liur kalian gitu ya. Nanti kan pakai air liur, pakai urin, pakai darah, tapi tidak pakai tinja kita ya. Oke ya. Nih jangan sampai ini ya. Kemudian kancingkan bajunya, makanya kalau agak badannya agak besar, beli jas yang agak besar ya. Kemarin kan ada yang kejadian ya, kebakaran. Kalian bukan? Iya. Mungkin yang di situ ya, atau di blok 7 tahun sebelumnya. Ya kebakaran, nggak tahu. Atau di ini ya, kali mungkin di blok farmasi. Ya. Ya kebakaran di ini ya, nggak tahu apa yang dikerjakan orang. Apa dia lagi memanaskan itu ya di api bunsen itu. Ya untung bajunya dikancing kan, jadi yang terkena cuma jas lab-nya saja. Oke ya. Nih jangan sampai tidak lulus responsi ya. Tergantung kebijaksanaan pada dosen pada waktu saat itu mau dikasih. Kalau mau orang tambah pintar, kasih tugas biar tambah banyak tugasnya. Kalau tidak mau kasih tugas, suruh pulang. Nah ini tadi ya, tidak boleh berdiri praktikum, surat sakit izin hanya untuk first major. Jadi setiap lab ada 10 kelompok. Jadi alpha omega ini nanti totalnya 10 kelompok. Ya. Alpha berapa orang? 40. Hari ini omega apa epsilon. Nah, saya juga sebenarnya kemarin menyarankan mungkin terlalu sedikit, tapi ini ada kesepakatan bersama. Ya, setiap lab ada 10 kelompok. Jadi alpha omega itu totalnya 10 kelompok. Ada berapa orang jadi alpha sama omega? 17 anggap ya, atau 16 ditambah 40 ya. Berapa? Alpha berapa? 45. Izin jawab dok, alfa 44 dok. Nah 44 dan 60, jadi satu kelompok itu ada 6 orang. Oke ya. Tuh, begitu ya. Mau digabung, mau alpha saja boleh, mau omega saja boleh, ya. Mau digabung alpha omega boleh. Maksudnya susunannya nanti daftar nama kelompok diserahkan ketua blok, kirim ke saya ya. Oke, bisa dimengerti ya ini. Oke. Nah, kemudian laporan praktikum. Jadi setiap kalian selesai praktikum, setiap kelompok 1, 2, 3 sampai 10 tadi membuat laporan praktikum sementara. Laporan praktikum sementara buat di kertas HP Asparto. Kalian belilah satu kelas itu kertas HP Asparto 500 biji ya. Ya kan? Ya kan 500 biji 45.000 kan? Itu bisa untuk satu kelas kalian ini kalau rasa. Ya satu angkatan gue rasa ya. Nah, tinggal kelah di sana. Jadi enggak, atau boleh buat kalian template-nya. Kalian buat template-nya seperti ini. Ada nih
Buatlah template-nya seperti ini jadi. Ya. Ini kalian kadang-kadang kalian itu luar biasa. Ya. Kita itu mintanya sederhana, kalian mulai di sini kalian. Ini kan apa artinya? Hasil dan kesimpulan. Nanti di sini tiba-tiba dia buat cara kerja dia bikin. Ya. Ada bahan dan alat. Orang cuma minta ini, jadi lama kita praktikumnya. Ini saja yang dimintain ya. Ya. Hasilnya apa? Merah. Oh, ternyata terdapat glukosa dengan konsentrasi 4 misalnya. Seperti itu. Ya kan? Itu saja. Nah, kalau ada proses, misalnya ada proses ya. Tuliskan saja prosesnya, misalnya ada pemanasan. Ya. Itu. Enggak usah cara kerja ini dicampur dengan ini, dicampur dengan enggak usah. Ya. Dah, simpel aja, ada hasil kesimpulan. Nah, kemudian minta paraf sama dosen bahwa supaya kalian dijelaskan salahnya di mana, seperti itu. Kemudian laporan praktikum tetap. Nih. Nanti kertas double folio kumpulnya per kelompok karena di atas sekali tadi adalah laporan praktikum sementara. Ya, di atas sekali laporan praktikum sementara. Ya. Kemudian di bawahnya itu nama kalian. Ya, laporan praktikum nama kalian di atas. Nah, kalau bisa di sini tulislah nama kalian semuanya ya. Tidak usah buat lembar-lembar baru itu, bikin berlembar-lembar itu. Di sinilah tulislah. Sini nama kalian sebanyak-banyak itu. Kita ini bisa berhemat saja ya. Nih, ya. Kemudian nah ini juga tidak perlu dijilid. Nanti kalian pakai jilid lah. Ya, mungkin ada yang jilid spiral lah. Enggak usah dijilid. Double folio, tahu double folio? Double folio bergaris, tahu ya? Ada garis-garisnya itu ya. Double folio tatnya dia ini ya. Nah, itu. Contohnya seperti ini nih. Ini kan nanti ada tujuan, ada dasar. Nah, dasarnya boleh dilihat, ini sering ditanyakan ya. Dasarnya boleh dilihat di buku panduan praktikum yang kalian dapatkan dari kakak tingkat kalian. Dapat enggak? Enggak dapat. Minta dengan porta. Sudah? Ada kan? Aduh, kacau kita. Belum dapat. Sudah mati kita. Ya, seperti ini ya. Tujuan, dasar, alat dan bahan, cara kerja, hasil kesimpulan, jawab pertanyaan jika ada. Ya, oke ya. Ya. Tidak dapat sama sekali. Ya, sudah nanti. Nih, ada pertanyaan tidak sini? Ini nanti WA saya. Nah, ini tahu ya? Ini Dokter Eka. Dokter Medina, ini saya. Ya. Ini Dokter Lin, ini Bu Pat, ini Pak Sadakata, ini Dokter Sap. Nanti yang bantu praktikum ini Ibu Rini sama Mbak Lisa. Ya, ada pertanyaan tidak sampai di sini? Yang kurang jelas? Ada yang kurang jelas? Nanti laporan praktikumnya kapan dikumpul? 1 minggu setelah pelaksanaan praktikum. Kumpulnya di sini aja ya. Di mana? Di biokimia saja ya. Ya nggak usah kumpul di Indralaya. Ngapain? Kalian dari Palembang ke Indralaya ya. Terus kami dari Indralaya mau dibawa lagi ke sini kan? Lebih baik kumpul sini aja pas ya boleh lepas pleno atau ya. Pokoknya pas kuliah ya. Ya. Oke, ada pertanyaan tidak? Sudah jelas ya? Yakin? Jelas sekali? Jangan sampai salah ya. Kalau sudah masuk rapat biasanya susah. Kalian keluar dari rapat, permasalahan kalian. Kalau bisa selesaikanlah secara adat. Ya, permasalahan kalian itu. Oke, kalau tidak ada cukup ya. Silakan nanti kalau ada yang WA saya ya. WA saya nanti saya kirimkan tadi itu tadi. Apa namanya? Materi pengantar ini. Oke ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi. Oke ya, saya meninggalkan ruangan Zoom ya untuk yang di rumah ya. Jadi kalau kurang jelas boleh ditanyakan via WA. Terima kasih, Dok. Oh ya, satu lagi ya. Kan ada yang suka ini ya. Jangan lupa on kamera pada saat yang tepat. Saya kasih tahu saja, jangan sampai dosennya lagi meriksa kamera kan tidak on. Itu saja. Ya. Kalau dosennya lagi gabut nih, nanti di screenshotnya ini. Udah ya. Dah.